Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Fatia Zulfi, nomor absen 22 dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi fikih tentang konsep ijtihad dalam Islam. Simak terus video berikutnya. Untuk materi yang akan dibahas, yang pertama ada ijtihad dalam hukum Islam, yang kedua ada tarjih dan talfik, yang ketiga ada ittiba dan taklid, dan yang keempat adalah fatwa. Nah, yang pertama adalah ijtihad dalam hukum Islam. Ijtihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan untuk menetapkan hukum syara' dengan jalan istinbat atau mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis. Imam Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam upaya mengetahui atau menetapkan hukum syariat. Berdasarkan definisi tersebut, maka ijtihad hanya dibenarkan bagi peristiwa atau hal-hal yang tidak ada dalilnya yang qat'i atau tidak ada dalilnya yang sama sekali. Yang kedua ada hukum ijtihad. Hukum ijtihad itu dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama wajib ain, yaitu bagi seseorang yang ditanya tentang sesuatu masalah dan masalah itu akan hilang sebelum hukumnya diketahui, atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa yang ia sendiri juga ingin mengetahui hukumnya. Yang kedua ada wajib kifayah, yaitu apabila seseorang ditanya tentang sesuatu dan sesuatu itu tidak hilang sebelum diketahui hukumnya, sedangkan selain dia masih ada mujtahid lain. Apabila seseorang mujtahid telah menyelesaikan dan menetapkan hukum sesuatu tersebut, maka kewajiban mujtahid yang lain telah gugur. Namun, bila tak seorang pun mujtahid melakukan ijtihadnya, maka dosalah semua mujtahid tersebut. Yang ketiga adalah sunnah, yaitu ijtihad terhadap suatu masalah atau peristiwa yang belum terjadi. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat mujtahid. Syarat-syarat mujtahid itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada syarat umum, syarat khusus, dan syarat pelengkap. Syarat umum adalah yang pertama beriman, yang kedua mukallaf, dan yang ketiga memahami masalah. Untuk syarat khusus yang pertama, mengetahui ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan masalah yang dianalisis. Yang kedua, mengetahui sunnah-sunnah Nabi yang berkaitan dengan masalah yang dianalisis. Yang ketiga, mengetahui maksud dan rahasia hukum Islam, yaitu kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga adalah syarat pelengkap. Yang pertama, mengetahui bahwa tidak ada dalil qat'i yang berkaitan dengan masalah yang akan ditetapkan hukumnya. Yang kedua, mengetahui masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama dan yang akan mereka sepakati. Yang ketiga, mengetahui bahwa hasil ijtihad itu tidak bersifat mutlak. Yang berikutnya adalah tingkatan-tingkatan mujtahid. Tingkatan ini sangat bergantung pada kemampuan, minat, dan aktivitas yang ada pada mujtahid itu sendiri. Secara umum, tingkatan mujtahid ini dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, mujtahid mutlak atau mustakil, yaitu seorang mujtahid yang telah memenuhi persyaratan ijtihad secara sempurna dan ia melakukan ijtihad dalam berbagai hukum syara' dengan tanpa terikat kepada mazhab apapun, seperti mazhabul arba'. Yang kedua ada mujtahid muntasib atau ghairu mustakil, yaitu mujtahid yang memiliki syarat-syarat ijtihad secara sempurna, tetapi dalam melakukan ijtihad dia menggabungkan diri kepada suatu mazhab dengan mengikuti jalan yang ditempuh oleh mazhab itu. Yang ketiga ada mujtahid fil mazhabih, yaitu mujtahid yang dalam melakukan ijtihad ia mengambil metode yang digunakan oleh imam mazhab tertentu dan ia juga mengikuti imam mazhab dalam masalah furu'. Yang keempat, mujtahid murajjih, atau dalam istilah lain orang yang mentarjih, yaitu mujtahid yang dalam menggali dan menetapkan hukum suatu perkara didasarkan kepada hasil tarjih atau memilih yang lebih kuat dari pendapat imam-imam mazhabnya, tentunya dengan mengambil dasar hukum yang lebih kuat. Yang selanjutnya adalah tarjih dan talfik. Menurut bahasa, tarjih adalah melebihi sesuatu, sedangkan menurut istilah, tarjih menguatkan salah satu dalil atas dalil lainnya. Maksudnya, memilih dalil yang kuat di antara dalil-dalil yang tampak berlawanan atau tidak sama terhadap satu hukum yang sama. Dalil yang lebih kuat disebut rajih
dan dalil yang lemah disebut marjuh. Dan yang kedua adalah talfik. Menurut istilah, talfik adalah mengikuti suatu hukum dengan mengambil pendapat dari berbagai mazhab dengan tujuan agar hukum tersebut dapat lebih ringan. Contoh talfik yaitu seperti bila seseorang berwudu dengan tidak menggosok anggota wudu, menurut Imam Syafi'i wudunya sah, sedangkan menurut Imam Malik tidak sah. Kemudian ia menyentuh wanita, menurut Imam Syafi'i wudunya batal, sementara menurut Imam Malik tidak batal. Jika kemudian ia sholat, tidak sah menurut Imam Syafi'i, karena wudunya batal dengan menyentuh wanita, sedangkan menurut Imam Malik tidak sah karena wudunya batal dengan tidak menggosok anggota wudu. Nah, di antara tarjih dan talfik ini terdapat persamaan dan juga perbedaan. Untuk persamaannya adalah masalah yang hukumnya akan ditetapkan mencakup masalah-masalah yang masih dalam lingkup perbedaan pendapat ulama, baik dikarenakan terdapatnya nas lebih dari satu atau perselisihan pendapat ulama, dan termasuk dalam bagian ijtihad. Untuk perbedaannya adalah kalau tarjih menetapkan salah satu dalil yang paling kuat dan tidak ada kemungkinan mencari yang lebih ringan dari dalil-dalil yang ada. Sedangkan talfik menggabungkan beberapa pendapat mazhab dan ada kecenderungan mencari yang lebih ringan dari beberapa pendapat mazhab. Yang selanjutnya ada ittiba dan taklid. Ittiba menurut istilah adalah mengikuti semua yang diperintahkan atau yang dilarang dan yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Dan taklid menurut istilah adalah menerima atau mengikuti pendapat perbuatan seseorang tanpa mengetahui dasar pendapat atau perbuatannya itu. Secara khusus, dapat diketahui bahwa ittiba dan taklid memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu keduanya perbuatan mengikuti. Perbedaannya, kalau ittiba, seseorang yang mengikuti itu mengetahui sumber yang dijadikan dasar oleh mujtahid yang diikutinya. Sedangkan kalau taklid, seseorang yang meniru itu tidak mengetahui sumber yang dijadikan dasar oleh mujtahid yang ditirunya. Yang berikutnya adalah fatwa. Fatwa adalah jawaban berdasarkan ijtihad terhadap pertanyaan mengenai suatu hukum peristiwa yang belum jelas hukumnya. Orang yang menyampaikan fatwa disebut mufti dan biasanya merupakan tokoh agama dan ulama. Mufti sendiri menjadi panutan masyarakat kaum muslimin, karenanya harus memiliki syarat-syarat. Yang pertama yaitu menguasai hukum dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, niatnya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berakhlak mulia, sabar, mampu menguasai diri, bijaksana, dan juga berwibawa. Dan yang terakhir adalah mengetahui ilmu sosial. Dan yang selanjutnya ada beberapa persamaan dan perbedaan antara hakim dan mufti. Untuk persamaan yang pertama, hakim dan mufti sama-sama mujtahid. Yang kedua, hakim dan mufti orang-orang yang mengetahui dan memahami masalah yang diselesaikan. Yang ketiga, hakim dan mufti adalah orang yang mengetahui kondisi sosial masyarakat yang dihadapi. Untuk perbedaan adalah yang pertama, persoalan yang dihadapi hakim telah dibatasi oleh berbagai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan persoalan yang dihadapi mufti itu bebas. Yang kedua, keputusan hakim harus dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat. Sedangkan fatwa mufti boleh dilaksanakan, boleh tidak. Diserahkan kepada orang yang meminta fatwa tersebut. Dan yang terakhir, keputusan hakim dapat membatalkan fatwa. Sedangkan fatwa tidak dapat membatalkan keputusan hakim. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat dari saya mengenai konsep ijtihad dalam Islam. Terima kasih karena sudah menyimak videonya sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.